Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, dan sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia dan yang saya hormati Bapak Wali Kota, demikian pula perwakilan dari Bapak Gubernur dan para ulil amri kita yang wajib kita hormati. Karena keyakinan kita menghormati ulil amri adalah wajib hukumnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam juga bersabda, man akrama sultan akramahullah wa man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghormati penguasa, ya ulil amri, para pemimpin negeri kita, para pemimpin negeri, Allah akan muliakan ia. Dan siapa yang menghinakan para penguasa, maka Allah akan hinakan ia. Di sini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, dan hadis ini hasan. Maka dari itulah kita senantiasa mendoakan mereka agar Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada mereka. Para ulil amri kita, para penguasa kita, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, dan mereka-mereka yang duduk di pemerintahan sana, selalu kita mendoakan agar Allah senantiasa memberikan kepada mereka taufik dan hidayahnya. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu untuk senantiasa mendoakan mereka dengan kebaikan. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau berkata, idza ra'aita rajul yad'u 'ala sultan fa innama huwa min ahli bidah wa idza ra'aita rajul yad'u lis-sultan fa innama huwa min ahli sunnati insyaallah. Apabila kamu melihat ada orang yang mendoakan keburukan kepada penguasa, maka ia termasuk ahli bid'ah. Dan apabila kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ia termasuk ahlu sunnah insyaallah. Karena ini merupakan keyakinan dan pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah. Itu senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Senantiasa kita menjunjung tinggi mereka, senantiasa kita menghormati mereka, bahkan sabar terhadap kezaliman-kezaliman mereka. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Pada malam hari ini, dalam kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang radikalis. Demikian pula berbicara tentang liberalis dan syiah, sebagaimana yang diminta oleh panitia kepada saya sendiri. Saya yakin orang yang mempelajari Islam, dia akan yakin, seyakin-yakinnya bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Islam Allah turunkan kepada manusia sebagai rahmatan lil alamin, bukan untuk memberikan keonaran di dalam kehidupan dunia. Islam tidak turun untuk merusak kehidupan manusia. Islam tidak turun untuk memberikan mafsadah, demikian pula mudarat dalam kehidupan manusia. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an penuh dengan hidayah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim,
Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka hidayah Al-Quran senantiasa membimbing manusia kepada yang lebih maslahat di dunia ia dan di akhirat ia. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian, kata Allah, peringatan dari Rabb kalian, dan sebagai penyembuh apa yang ada dalam hati kalian, dan sebagai hidayah serta rahmat untuk orang-orang yang beriman. Allah menurunkan Islam tiada lain adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia. Mengutus Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam tiada lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bukankah Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, bu'istu liutammima makarimal akhlaq, kata Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Tidak ada akhlak yang baik kecuali Rasulullah SAW telah memerintahkannya, dan tidak ada satupun akhlak yang buruk kecuali Rasulullah SAW telah melarangnya. Bahkan Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam menjanjikan surga yang paling tinggi bagi mereka yang baik akhlaknya. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, dan hadis ini sahih, bahwasanya Rasulullah SAW sabda, ana za'im bi baitin fi a'lal jannah, aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi, liman hasuna khuluquhu, untuk orang yang baik akhlaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam datang membawa akhlak, Islam datang membawa adab. Islam adalah merupakan agama yang penuh dengan adab dan akhlak. Tidak ada di dunia ini, ya akhwat Islam, agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak yang karimah kecuali Islam. Bahkan akhlak yang dipelihara oleh Islam terhadap sesama manusia sungguh sangat luar biasa sekali. Islam, ya akhwat Islam, azakumullah, melarang untuk menyakiti hati orang lain. Bahkan sebatas mengejutkan teman kita saja dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam At-Tabrani juga dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, dan hadis ini sahih, bahwasanya suatu ketika seorang sahabat Rasulullah mendapati sahabat lain yang sedang tidur. Kemudian diambil barang milik sahabat tersebut. Ketika ia bangun, sahabat ini terkejut karena kehilangan barangnya. Melihat itu Rasulullah SAW bersabda, la yurawwi'u muslimun muslima, tidak boleh seorang muslim menakut-takuti orang lain. Ikhwatal Islam, azakumullah, bagaimana Rasulullah SAW berakhlakul karimah terhadap tetangga-tetangganya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril menasihatiku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya. Akhwat Islam, azakumullah, di saat di Haji Wada, Rasulullah SAW berceramah di hadapan manusia. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat semuanya yang ada pada waktu itu, ayu syahrin hadha, ayu yaumin hadha, hari apa ini? Kami pun diam, sampai-sampai kami menganggap, kata para sahabat, bahwa Rasulullah SAW akan memberikan nama selain namanya. Kemudian Rasulullah bersabda, bukankah ini hari Arafah? Kemudian Rasulullah bersabda lagi, ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Kami pun diam, kata para sahabat,
Sampai-sampai kami menyangka bahwa beliau akan memberikan nama selain namanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Alaysa bidzil hijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" Benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ayyu baladin hadza?" Negeri apa ini? Kami pun diam. Sampai-sampai kami mengira bahwa Rasul akan memberikan nama selain namanya. Kata Rasulullah, "Bukankah ini Arafah?" Benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmatiha fi yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini di negeri ini dan di bulan ini. Ala hal balagh, kata Rasulullah, bukankah aku telah sampaikan semuanya? Maka para sahabat berkata, "Bala, qad ballagtal amanah." Engkau telah menyampaikan semuanya wahai Rasulullah. Lihatlah di dalam khutbah yang sangat agung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di khutbah yang sangat penting sekali, yaitu di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan besarnya apa? Hak muslim, bahwasannya darah mereka, harta mereka, bahkan kehormatan mereka itu haram sebagaimana haramnya di hari ini, di bulan ini dan di negeri ini. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, a'azakumullah, Islam adalah agama yang penuh rahmatan lil alamin. Bahkan kepada binatang pun bagaimana Rasulullah SAW berakhlak, subhanallah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun kurma. Ternyata di dalam kebun itu terdapat seekor unta. Ketika unta ini melihat Rasulullah, segera unta itu mendekat kepada Rasulullah. Kemudian unta ini mengangguk dan menangis. Dan Rasulullah SAW paham bahasa unta. Setelah itu Rasulullah SAW sabda, "Man rabbul ibil?" Siapa pemilik unta ini? Kata Rasulullah. Kata seorang pemuda, "Aku wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ittaqillah fi hadhil bahaim al-mu'jamah." Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap binatang yang tidak bisa berbicara ini. Fa innahu tuhadditsuni, karena unta ini menceritakan kepadaku, annaka tadribuhu, wa kamu suka memukul dia dan kamu suka memberikan beban yang berat kepada dia. Subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah. Sampai unta pun dilarang untuk dipukuli, sampai unta pun dilarang untuk diberikan beban yang berat. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang mengasah pisau di hadapan kambing yang hendak ia sembelih. Apa kata Rasulullah? "Aturidu an tumitaha mautat?" Apakah kamu hendak membunuhnya berkali-kali? Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengirim pasukannya, maka beliau pun menasihati panglima perangnya. Apa kata Rasulullah? "Jangan kamu menebang pohon, jangan kamu menghancurkan rumah ibadah, jangan kamu membunuh anak-anak dan para wanita, jangan pula membunuh orang-orang yang berlindung di tempat-tempat ibadah mereka." Subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah. Maka pasukan para sahabat Rasulullah ketika menguasai suatu negeri, mereka tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh wanita, tidak menghancurkan ibadah, rumah-rumah ibadah. Bahkan ketika negeri Spanyol dikuasai oleh Islam, lihatlah, tidak ada ya akhwat Islam, ma'azakumullah, sejarah yang luar biasa yang dicatat oleh para ulama dan para ahli sejarah. Ketika kaum muslimin menguasai Spanyol, gereja-gereja dilindungi, para pembesar agama dilindungi, bahkan pemimpin-pemimpin mereka ditetapkan.
Mereka hanya diwajibkan untuk mengeluarkan kharaj saja. Dan itu pun kewajiban untuk mengeluarkan jizyah hanya sangat sedikit sekali. Namun ketika pasukan Salibis ketika waktu itu menguasai Spanyol kembali, 3 juta kaum muslimin disembelih. Ya akhal Islam azakumullah, bacalah oleh kita semuanya bagaimana sejarah Islam di dalam kehidupan umat ini. Luar biasa. Islam agama yang sangat penuh damai, ya akhal Islam azakumullah. Islam yang sangat sayang kepada sesamanya, demikian pula kepada musuhnya pun mereka sayang. Ikhwatal iman a'azakumullah. Namun kemudian ya akhal Islam, muncul di belakang hari pemikiran-pemikiran yang radikal. Pemikiran-pemikiran yang sebetulnya tidak mewakili Islam sama sekali. Walaupun mungkin mereka terlihat muslim, walaupun mungkin mereka terlihat berjanggut, walaupun mungkin mereka terlihat memakai pakaian-pakaian muslim, tapi apakah kita katakan itu Islam dan bahwasanya itu berasal dari Islam? Saya katakan tidak. Wallahi wa alfu kalla, 1000 kali tidak. Karena Islam, ya akhwat Islam, yang kita kenal dari Rasulullah SAW penuh kelembutan dan kasih sayang. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah." Kelemah lembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, kata Rasulullah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya, ketika itu ada orang Yahudi melewati Rasulullah. Kemudian orang Yahudi ini berkata kepada Rasulullah, "Assam alaik ya Muhammad." Artinya kebinasaan atasmu hai Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Wa alaik. Tak lama kemudian ada orang Yahudi lagi lewat dan berkata, "Assam alaik ya Muhammad." Maka Rasulullah menjawab, "Wa alaik." Tak lama kemudian lewat lagi orang Yahudi dan mengucapkan apa? "Assam alaik ya Muhammad." Maka Rasulullah hanya mengatakan wa alaik. Mendengar itu Pak, Aisyah radhiyallahu anha marah sekali. Apa kata Aisyah? Wa alaikumussalam wal la'nah ya abna al-qiradah wal khanazir. Atas kalian kebinasaan dan laknat, wahai anak-anak kera dan babi. Siapa di antara kita yang tidak marah Rasulullah SAW didoakan kecelakaan seperti itu? Aisyah radhiyallahu anha tidak ridho Rasulullah SAW didoakan dengan kecelakaan seperti itu. Rupanya Aisyah sumpah serapah. Apa kata Aisyah? Atas kalian kebinasaan dan laknat, wahai anak-anak kera dan babi. Tapi bagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah? Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Ya Aisyah, mahlan. Wahai Aisyah, jangan begitu. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengarkan apa yang mereka ucapkan kepadamu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, aku dengar. Dan bukankah aku sudah menjawabnya dengan mengucapkan wa alaik? Itu sudah cukup, hai Aisyah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah cinta kelemah lembutan. Dan Allah itu maha lemah lembut, hai Aisyah. Bayangkan kepada Yahudi saja yang mendoakan kecelakaan kepada Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah melarang Aisyah radhiyallahu anha untuk berlebih-lebihan terhadap mereka. Subhanallah ya akhwat Islam azakumullah. Lalu bagaimana muncul radikalis di dalam Islam? Sebelumnya ya akhi, Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam telah mengabarkan jauh-jauh hari kepada umatnya akan munculnya kelompok yang radikal itu. Mereka yang kemudian hari disebut oleh para ulama dengan istilah Khawarij. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih bersabda di antaranya, satamruku mariqatun ala hini furqatin minal muslimin
nanti akan muncul satu kelompok di saat kaum muslimin berpecah belah. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka rata-rata umurnya masih muda, kata Rasulullah. Dan pemahaman mereka sangat dangkal, kata Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Dan mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai kepada tenggorokan mereka, kata Rasulullah. Dalam riwayat Abu Daud Rasulullah SAW bersabda, yaqra'unal Qur'an yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka mengira Al-Qur'an mendukung pendapat mereka, padahal Al-Qur'an tidak mendukung pendapat mereka, kata Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda apa? Yamruquna minad din. Mereka keluar dari Islam, mereka melesat dari Islam, kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana melesatnya busur panah dari buruannya. Fala in laqituhum, kata Rasulullah, kalau aku masih sempat bertemu dengan mereka, la'aqtulannahum qatla 'ad, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah memerangi kaum 'Ad. Ikhwatal Islam azakumullah. Ternyata yang Rasul kabarkan terjadi. Kapan munculnya kelompok itu? Itu di saat terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kelompok itu muncul di saat terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Di saat kaum Ali dan Muawiyah berperang. Karena pada waktu itu ada provokator yang ketiga. Terjadi peperangan antara kaum muslimin, antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah karena kesalahpahaman. Yang kemudian pasukan Ali dan pasukan Muawiyah pun bersepakat untuk berdamai. Maka Ali pun mengirim Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengirim Amr bin al-As. Rupanya Pak, ada sekitar 6.000 orang memisahkan diri dan berkata, lihat, Ali bin Abi Thalib menyerahkan hukum kepada manusia, sedangkan hukum milik Allah. Lihat, Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia, sedangkan hukum itu milik Allah. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah milik Allah. Sedangkan Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Maka apa yang kata mereka? Ali kafir, Muawiyah kafir. Dan orang kafir itu halal darahnya. Akhirnya mereka pun berkumpullah di sebuah tempat namanya Harura, yang kemudian mereka disebut dengan Haruriyah. Suatu ketika Abdullah bin Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdebat dengan mereka. Kata Ali, jangan, aku khawatir hai Ibnu Abbas, mereka akan membunuhmu. Kata Ibnu Abbas, jangan khawatir hai Ali. Kemudian Ibnu Abbas pun memakai pakaian yang paling bagus. Datanglah Ibnu Abbas ke Harura. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepada mereka, Assalamualaikum. Tapi mereka tidak mau menjawab salam Ibnu Abbas karena mereka punya keyakinan Ibnu Abbas kafir. Apa kata mereka? Ma ja'a bika ya Ibnu Abbas, ya Ibnu ammi Rasulillah. Apa yang membuat kamu datang kepada kami wahai anak paman Rasulullah? Apa kata Ibnu Abbas? Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah wa alaihim unzilal Qur'an wa hum a'lamun nasi bih. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah. Kepada merekalah Al-Qur'an turun dan merekalah yang paling tahu penafsirannya tentang Al-Qur'an. Dan aku tidak pernah melihat di antara kalian ada yang pernah menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas berkata, mengapa kalian memisahkan diri seperti ini? Apa yang kalian cerca terhadap Ali bin Abi Thalib? Kata mereka 3 perkara.
Sebutkan satu persatu. Barangkali aku bisa menjawab 3 perkara itu. Kata mereka, yang pertama, Ali bin Abi Thalib menghapus namanya ketika perjanjian tersebut sebagai Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib memerangi Aisyah. Kalau ternyata Aisyah itu seorang mukminah, tidak halal diperangi. Kalau dia seorang yang yang berhak diperangi, harusnya Ali bin Abi Thalib menawan Aisyah. Yang ketiga, kata mereka, karena Ali bin Abi Thalib menyerahkan hukum kepada manusia. Maka Ibnu Abbas berkata, bagaimana kalau aku bisa menjawab 3 perkara ini? Kalian mau rujuk apa tidak? Kata mereka, baik. Adapun perkataan kalian bahwa Ali menghapus namanya sebagai Amirul Mukminin, sungguh aku akan ceritakan kepada kalian. Ketika terjadi di perdamaian Hudaybiyah, di saat itu Rasulullah SAW hendak menulis Muhammad Rasulullah. Kemudian mereka berkata, kami tidak mengakui engkau Rasulullah. Maka kemudian Rasul bersabda kepada Ali, hai Ali, hapus saja, cukup Muhammad bin Abdullah. Ketika Rasulullah menghapus namanya Rasulullah, mana yang lebih berhak dengan Ali bin Abi Thalib? Aku sudah menjawab ini? Sudah. Yang kedua, kalian katakan bahwa Ali bin Abi Thalib menyerahkan hukum kepada manusia. Apa kalian tidak tahu bahwa suami istri ketika terjadi pertengkaran, Allah menyuruh untuk mengembalikan hukum kepada keluarganya masing-masing. Allah berfirman, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila itu saja boleh, apalagi untuk mendamaikan kaum muslimin supaya tidak tercecer darah mereka. Adapun perkataan kalian yang mengatakan Ali tidak mau menawan Aisyah, berarti kalian kafir karena kalian telah menghalalkan darah Aisyah. Akhirnya Pak, dari 6.000 orang 3.000 orang pun kembali, tapi 3.000 orang masih ngeyel. Bahkan mereka membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat, bahkan istrinya yang sedang hamil dibelek, kemudian bayinya diambil, dicacak-cacak seperti itu. Maka mendengar itu Ali bin Abi Thalib pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maka kemudian para sahabatnya pun membawakan hadis-hadis tentang keinginan Rasulullah memerangi orang-orang Khawarij itu. Maka Rasulullah Ali bin Abi Thalib pun bismillah, kita perangi orang-orang Haruriyin itu. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan para ulama mengatakan Ali bin Abi Thalib mendapatkan keutamaan besar dalam masalah itu. Ikhwatal Islam, azakumullah. Namun ternyata Pak, dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah mengabarkan bahwa pemikiran ini akan terus muncul dari setiap generasi. Kata Rasulullah, kullama kharaja qarnun quti'. Setiap kali di satu generasi mereka keluar akan ditebas. Kullama kharaja qarnun quti'. Setiap kali muncul di suatu generasi maka akan ditebas. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sebutkan itu sekitar 20 kali. Masya Allah. Nanti Bapak sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa akan terus muncul pemikiran seperti itu. Bagaimana pemikiran itu Pak? Para ulama telah mencatat dalam kitab-kitab mereka. Seperti Al-Imam Asy-Syahrastani. Demikian pula Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Maqalat Islamiyyin. Demikian pula para ulama yang lainnya. Bahwa pemikiran mereka itu muncul daripada sikap mudah mengkafirkan. Mudah mengkafirkan. Bapak tahu? Orang-orang Khawarij pada waktu itu mengkafirkan karena melakukan dosa besar. Menurut mereka, orang yang melakukan dosa besar kafir. Orang yang tidak mau ikut mereka kafir. Sehingga akhirnya kalau sudah mengkafirkan, apa yang terjadi Bapak sekalian? Menghalalkan darah mereka. Karena menurut mereka orang kafir adalah hartanya halal. Darahnya pun halal, sehingga mereka tak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang mereka pandang
kafir, murtad dari agama Islam. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Dan ternyata pemikiran ini memang terus bergulir dan bergulir. Orang-orang yang mudah mengkafirkan di luar kelompoknya, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, bahkan mengkafirkan mereka yang duduk di negara. Saya dulu waktu ngisi kajian di UI, Pak, ada pemikiran yang sangat berbahaya pada waktu itu. Sebagian mahasiswa UI ada yang kena. Dia mengatakan, katanya semua yang duduk di jajaran negara kafir. Mereka yang jadi polusi, ABRI, semuanya kafir. Sampai-sampai mertuanya sendiri yang polisi dikafirkan sama dia. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Bahkan saya pun dikafirkan gara-gara saya tidak mau mengkafirkan mereka. Dengan kaidah katanya orang yang tidak mau mengkafirkan maka kafir juga. La ilaha illallah. Berat Pak pemikiran seperti ini, Pak. Pertama mengkafirkan, lama-lama menghalalkan darah. Sangat berbahaya. Makanya Rasulullah SAW memandang, dan begitu kerasnya Rasulullah terhadap orang Khawarij, lebih keras daripada peminum arak sekalipun juga. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang minum arak dan sering minum arak, tapi Rasulullah tidak sampai sekeras itu ancamannya. Dan riwayat Muslim, ada seorang sahabat yang suka minum arak, mabuk-mabukan. Setiap kali mabuk ditangkap, dicambuk oleh Rasulullah. Tapi orang ini suka mencandai Rasulullah, sampai Rasulullah terkadang tertawa terkekeh-kekeh. Kemudian saking seringnya orang ini dicambuk, ada seorang sahabat berkata, semoga Allah melaknat kamu, sering kamu itu dapat dicambuk karena minum arak. Apa kata Rasulullah? La tal'anu, jangan dilaknat, jangan. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi Pak, Rasulullah sabdanya terhadap orang Khawarij bagaimana? Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri, Rasulullah bersabda, al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjingnya api neraka. Sampai sekeras begitu ya akhul Islam, azakumullah. Kenapa demikian? Karena pemikiran ini berbahaya, Pak. Pemikiran ini merusak Islam. Islam menjadi terlihat apa? Rusak, keras, dan teroris. Gara-gara pemikiran mereka. Makanya akhwat Islam, azakumullah, disinilah peran para ulama untuk memahamkan kepada umat Islam, terutama para pemudanya, supaya mereka tidak termakan oleh pemikiran seperti ini. Banyak pemuda-pemuda yang mereka menjadi pengantin-pengantin, termakan oleh pemikiran mengkafirkan, menghalalkan darah, kemudian mereka pun siap untuk katanya bom bunuh diri, dengan keyakinan mereka akan mati syahid. Ya akhal Islam, azakumullah. Ini ya akhal Islam yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, dan ini yang sudah diperingatkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Makanya ya akhal Islam, untuk memberantas pemikiran seperti ini butuh kepada keilmuan yang kuat. Kenapa? Karena mereka ternyata membawa-bawa ayat-ayat Al-Quran. Mereka membawa-bawa hadis, dipelintirnya, kemudian dipahaminya dengan pemahaman mereka yang dangkal. Makanya benar kata Rasulullah dalam riwayat Abu Daud itu, yaqra'una al-Quran yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Quran dan mereka mengira bahwa Al-Quran itu mendukung mereka. Padahal Al-Quran tidak mendukung mereka. Kenapa Pak? Karena mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Ikhwatal Islam, azakumullah. Maka ya akhi, azakumullah, berarti untuk menepis pemikiran radikal dalam Islam, yang sangat dibutuhkan adalah peran para ulama.
Karena merekalah yang bisa mengadakan pendekatan secara ilmu, dialog. Makanya di Saudi Arabia sendiri Bapak sekalian, para pemuda-pemuda yang begitu sangat semangat untuk membela agama sampai tingkat kepada mengkafirkan. Bahkan pernah terjadi pemboman di mana? Di Masjidil Haram oleh kelompok yang disebut dengan Juhaimaniyah. Ditangkapi oleh mereka, kemudian apa? Ya, dikerahkan para ulama untuk mendebat mereka, memahamkan mereka, dan alhamdulillah ternyata banyak yang bertobat karena tidak paham terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pemerintah kita pun juga terutama BNPT ya, melakukan pendekatan kepada orang-orang punya pemikiran seperti itu dengan mendatangkan para ulama. Mereka mendatangkan seorang ulama dari Yordania yang bernama Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yang kemudian beliau setiap tahunnya hampir 4 kali ya datang untuk berdakwah di lapas-lapas di Jakarta sana. Dan alhamdulillah ada hasilnya. Banyak di antara mereka yang kemudian merujuk kepada kebenaran. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Nah, disinilah ya akhi, a'azakumullah. Kemudian ya akhi, kelompok yang kedua yaitu liberal, sebagaimana yang diminta kepada saya demikian. Liberal sebuah kelompok yang tujuannya sebetulnya untuk ya menghancurkan Islam. Sebab kalau kita perhatikan ucapan orang-orang liberal selalu memojokkan Islam. Kalau kita perhatikan liberal Bapak sekalian selalu tidak pernah berpihak kepada Islam. Mereka menikam Al-Quran. Mereka menikam banyak sekali syariat-syariat Allah. Mereka mengatakan katanya jilbab tidak wajib. Mereka mengatakan katanya syariat Islam tidak sesuai dengan zaman. Mereka pun juga mengotak-ngatik ayat Al-Quran dengan akal-akal mereka. Yang ya akhal Islam a'azakumullah, yang lebih parah lagi ya akhal Islam, mereka berusaha untuk mengkritik Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah, firman Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Padahal firman Allah itu adalah merupakan keyakinan kita kaum muslimin, tidak mungkin ada kesalahan padanya. Karena Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak akan pernah ada kebatilan di dalam Al-Quran, di depan dan di belakangnya. Tidak mungkin ada ayat-ayat yang salah dalam Al-Quran. Dan karena juga Allah telah menjamin untuk menjaga Al-Quran, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Ya akhi, kita menjadi ingat di zaman dahulu banyak pemikiran yang menyimpang itu ternyata diprakarsai di belakangnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bapak tahu pemikiran Syiah yang pertama kali mencetuskan siapa? Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kemudian ia beramal saleh untuk mendapatkan simpati kaum muslimin. Ketika ia telah berhasil mendapatkan kepercayaan, ia pun bekerja sama dengan konco-konconya. Di antaranya teman ia yang ia simpan di kota Madinah. Tugas dia memalsukan surat atas nama Utsman bin Affan. Memalsukan surat atas nama Ummahatul Mukminin. Memalsukan surat atas nama Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dia pun menulis sebuah surat palsu atas nama Aisyah, atas nama Ummahatul Mukminin, dikirimnya ke Kufah, dikirimnya ke Basrah. Isinya apa? Fitnah terhadap Utsman. Katanya Utsman menzalimi Ummahatul Mukminin. Dan surat itu dibacakan di masjid-masjid jami' Bapak sekalian.
Sehingga akhirnya apa yang terjadi, marahlah kaum muslimin di sana. Kemudian datanglah mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah, demo dan minta supaya Utsman turun jabatan. Tapi Utsman pun menjelaskan kepada mereka bahwa itu semua tuduhan. Mereka pun pulang, tapi ketika mereka telah sampai di sebuah tempat yang bernama Rabadah, kembali mereka menulis surat yang palsu atas nama Aisyah, di mana disebutkan di situ aniqtulu Utsman, bunuh Utsman bin Affan. Mereka pun kembali lagi lalu mengepung rumah Utsman bin Affan 20 hari lamanya. Sampai kemudian terjadilah pembunuhan yang mengenaskan terhadap Utsman bin Affan. Berhasil konspirasi besar orang Yahudi ini. Setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, diangkatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba'. Maka Abdullah bin Saba tidak berhenti dari situ. Dia pun mencetuskan sebuah pemikiran bahwa sebetulnya Ali Tuhan, bahwasanya malaikat Jibril salah alamat, harusnya kepada Ali, ini kepada Nabi Muhammad katanya. Akhirnya muncul kelompok namanya Sabaiyah. Imam Nasai dalam sunannya meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib menangkapi mereka. Kemudian Ali pun mengumpulkan kayu bakar dan mengancam mereka untuk dibakar hidup-hidup kalau mereka tidak mau bertaubat kepada Allah. Rupanya kelompok Sabaiyah ini semakin beriman bahwa Ali Tuhan, karena kata mereka tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhan. Akhirnya kemudian Ali pun membakar mereka hidup-hidup, Bapak sekalian. Abdullah bin Saba, semua ulama sejarah sepakat dia orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Pemikiran Qadariyah, dari mana asalnya Bapak sekalian? Qadariyah itu pemikiran anti takdir dan mengatakan bahwasanya takdir tidak ada dan bahwasanya rukun iman itu hanya 5. Adapun yang keenam, beriman kepada takdir, mereka tidak mau mengimaninya. Siapa yang pertama kali mencetuskannya? Namanya Ma'bad al-Juhani. Dia dididik oleh seorang Nasrani yang bernama Susan. Setelah dicuci otaknya, dilemparkan lagi ke kaum muslimin. Kemudian ia pun mendakwahkan pemikiran Qadariyah. Katanya Allah tidak mentakdirkan segala sesuatu. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Allah tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya Yahya bin Ya'mar berkata, "Kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani." Adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah orang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ila Makkah hajaini aw mu'tamirain. Lalu aku pun bersama Humaid bin Abdurrahman pergi ke Mekah untuk haji atau umrah. Ketika kami sampai di kota Madinah, ufikna bi Abdullah bin Umar dakhilan al-masjid. Kami dipertemukan dengan Abdullah bin Umar yang sedang masuk ke dalam masjid. Lalu aku berkata kepada Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar apa? Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna alla qadar wa anna al-amra unf. Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh dan mengatakan katanya takdir itu tidak ada dan segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Maka Abdullah bin Umar berkata kepada mereka, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni." Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ternyata Pak, pemikiran Qadariyah yang pertama kali mencetuskan siapa? Ma'bad al-Juhani. Ia berasal dari Susan an-Nasrani. Di belakangnya itu Nasrani. Pemikiran-pemikiran setelahnya Pak, bahkan kemudian berhasil membuat sebuah daulah yang disebut dengan Banu Fatimiyah, di mana Banu Fatimiyah itu kaum Batiniyah dan menghalalkan darah kaum muslimin. Bapak baca buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir
yang disebut dengan Al-Bidayah wan Nihayah, di mana Banu Fatimiyah ketika berkuasa mereka membunuhi jemaah haji, kemudian bangkai-bangkainya dimasukkan dalam sumur Zam-Zam. Dan disebutkan bahwa sumur Zam-Zam merah dengan darah, dan beberapa tahun lamanya tidak ada orang yang berani untuk haji. Di saat itu dikuasai siapa? Banu Fatimiyah. Banu Fatimiyah ini mengaku-ngaku keturunan Nabi. Mereka mengatakan bahwa kami adalah Banu Ubaid Al-Qaddah. Ternyata Ubaidillah bin Abi Qaddah ini setelah ditelusuri oleh para ulama, ternyata ia seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Rupanya Pak, di belakang semua pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu ada usaha dari Yahudi dan Nasrani untuk merusak. Tidak aneh kalau Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho terhadap kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Ikhwatul Islam azakumullah, terutama Syiah Bapak sekalian, saya membawa buku mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia, diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Mungkin di antara Bapak ada yang sudah dapat buku ini. Ini pernyataan langsung dari para ulama. Dan ternyata Bapak sekalian, di halaman 66 di situ disebutkan, ternyata pemikiran Syiah Rafidhah ini juga sama mengkafirkan. Lihat penyimpangan faham Syiah mengkafirkan umat Islam. Seorang ulama Syiah yang bernama Al-Kulaini mengatakan dalam kitabnya bahwa semua umat Islam selain Syiah adalah anak pelacur. Ulama Syiah lainnya yaitu Mirza Muhammad Taqi berkata, selain orang Syiah akan masuk neraka selama-lamanya, meskipun semua malaikat, semua nabi, semua syuhada dan semua siddiq menolongnya, tetap tidak bisa keluar dari neraka katanya. Lebih jauh lagi Al-Kulaini berkata bahwa orang yang menganggap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu muslim tidak akan ditengok oleh Allah pada hari kiamat dan dapat siksa yang pedih katanya. Masya Allah Bapak sekalian, ini fakta-fakta yang memang diambil oleh MUI dari kitab-kitab mereka sendiri. Dari kitab-kitab ulama Syiah disebutkan di sini, buku-buku rujukannya, alhamdulillah. Ikhwata Islam azakumullah. Di halaman 133 disebutkan fatwa para ulama Indonesia. Di antaranya siapa? Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia. Di mana Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari berkata dengan bahasa Arab, "Wa minhum rafidhiyun yasubbuna sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhum wa yakrahuna sahabata radhiyallahu anhum wa yubalighuna hawa sayyidina Aliin wa ahli baiti ridwanullah alaihim ajma'in." Qala Sayyid Muhammad fi Syarh al-Qamus, "Wa ba'dhum yartaqi ila al-kufri waz-zandaqah, a'adana Allah wal muslimina minha." Qala al-Qadhi Iyad fi Shifa an Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi la tattakhidhu ghardan min ba'di faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum wa man abghadahum fa bibughdhi ubghiduhum wa man adahum faqad adani wa man adani faqad ada Allah wa man ada Allah yushiku an ya'khudah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi faman sabbahum fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa innahu yaji'u qaumun fi akhir zaman yasubbuna ashabi fala tusallu alaihim wala tusallu ma'ahum wala tunakihuhum wala tujalisuhum wa in maridu fala ta'uduhum. Wa anhu radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi fadribuh. Wa qad 'alama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna sabbahum wa adahum yu'dhihi wa adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haramun. Faqala la tu'dhuni fi ashabi wa man adahum faqad adani. Wa qala la tu'dhuni fi Aisyah wa qala fi Fatimah bud'atun minni yu'dhini ma adaha. Hashim Al-Asy'ari, ulama Indonesia ini berkata, di antara mereka juga adalah kaum Rafidhah.
yaitu Syiah, yang suka mencaci maki Abu Bakar dan Umar, membenci para sahabat Nabi, bahkan berlebihan dalam mencintai Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Berkata Sayyid Muhammad bin dalam syarah Qamus, sebagian mereka bahkan sampai pada tingkat kafir dan zindik. Semoga Allah melindungi kita dan umat Islam dari aliran ini. Berkata Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, dari Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah bersabda, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah mengenai sahabat-sahabatku. Jangan kamu menjadikan mereka sebagai sasaran caci maki sesudah aku tiada. Barang siapa mencintai mereka, maka semata-mata karena mencintaiku. Dan barang siapa yang membenci mereka, maka berarti semata-mata karena membenciku. Dan barang siapa menyakiti mereka, berarti dia telah menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, berarti dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang telah menyakiti Allah, dia khawatirkan Allah pasti akan mengadabnya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Demikian pula di sini disebutkan pernyataan Profesor Dr. Hamka, Dr. Muhammad Nasir, dan Ki Haji Hasan Al-Basri yang pernah menjabat sebagai Ketua MUI pada periode 1985-1998. Buku ini sangat lengkap Bapak sekalian, walaupun kecil, memperkenalkan kepada kita siapa hakikat Syiah itu dan bagaimana bahaya-bahaya mereka. Karena bagi mereka kepemimpinan atau imamah itu rukun dalam keimanan mereka. Makanya mereka akan berusaha di suatu negeri manapun juga akan berusaha untuk mengambil tampuk kepemimpinan. Kenapa? Karena bagi mereka itu merupakan perkara yang wajib. Maka ya akhwat Islam, azakumullah, sepak terjang Syiah semuanya pasti pernah mendengar. Dahulu ketika perang tentara Tartar yang masuk ke kota Baghdad dan membunuh 3 juta kaum muslimin, ternyata itu semua atas usaha Ibnu Al-Alqami, seorang Syiah. Demikian pula bagaimana yang terjadi di negeri-negeri yang banyak. Bagaimana ketika kaum Syiah menguasai suatu negeri, Ahlus Sunnah pasti selalu dihabisi. Ketika Iran dikuasai Syiah, Ahlus Sunnah dihabisi. Irak, Suriah, semua kita sudah pernah mendengarnya. Maka dari itu ya akhal Islam, azakumullah, para ulama Indonesia merasa perlu untuk menulis buku ini. Tiada lain adalah sebagai nasihat untuk umat Islam, nasihat terutama untuk pemimpin kaum muslimin agar waspada. Maka jadikanlah pedoman buku ini, karena buku ini subhanallah yang merujuk langsung kepada kitab-kitab para ulama terdahulu. Demikian pula para ulama Syiah itu sendiri sebagai sebuah bukti-bukti yang sangat nyata dan otentik, insyaallah taala. Adapun tentang pembahasan Syiah secara detail, saya bukan ahlinya. Mungkin bapak-bapak bisa mengundang yang lebih ahli dari saya dari kalangan MUI Pusat, ya, karena di MUI Pusat banyak alhamdulillah para ahli Syiah dan mereka sangat menguasai sekali. Bapak-bapak bisa mengundang mereka untuk bisa membedah langsung buku ini, ya. Jadi ini yang paling berhak untuk membedahnya tentu mereka orang-orang yang duduk di MUI. Wallahu a'lam. Yang jelas, kita sebagai seorang umat Islam, kewajiban kita adalah untuk yang pertama, berpegang kepada para ulama. Karena para ulama lah yang paling tahu tentang agama. Kewajiban kita adalah untuk senantiasa berpegang kepada para ulama, karena itu perintah Allah. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahli dzikir, yaitu para ulama, jika kamu tidak tahu. Kenapa kita harus berpegang kepada para ulama, Pak? Karena kalau kita perhatikan, sejarah menunjukkan tidaklah muncul pemikiran yang menyimpang kecuali karena berpaling dari para ulama mereka. Orang-orang Khawarij di zaman Rasulullah tidak mau merujuk ulama para sahabat. Demikian pula dari zaman ke zaman, di saat mereka tidak mau mengindahkan, tidak mau mendengar ucapan para ulama, selalu mereka pasti akan memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang salah, yang dangkal. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, mahabbatul ulama'i dinun yudanu biha.
mencintai para ulama itu adalah agama yang harus kita peluk. Maka Bapak sekalian, ini yang pertama, hormati para ulama, rujuk kepada para ulama. Kalau ulama sudah tidak dihormati, jangan harap kebaikan ada dalam umat Islam. Ketika Allah berfirman di dalam surat An-Nisa mengenai masalah yang berhubungan dengan kabar-kabar, Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka urusan yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, segera mereka menyebarkan begitu saja. Kalaulah mereka mengembalikan dulu kabar tersebut kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, maksudnya itu para ulama, kata para ulama. Na'alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Akan tahulah orang-orang yang bisa beristinbat apakah berita itu berhak untuk disebar atau tidak. Makanya Bapak sekalian, penting sekali kita untuk menggandeng para ulama. Alhamdulillah MUI pusat ya sudah menjelaskan kepada kita tentang hakikat-hakikat yang harus kita pahami bersama. Dan kita terus mendoakan mereka supaya diberikan kekuatan untuk terus menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran. Ikhwatul Islam azakumullah. Yang kedua, Bapak sekalian, setiap kita wajib menuntut ilmu Allah. Setiap kita wajib mempelajari Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Al-Quran ada di rumah-rumah kita, itu akan ditanya oleh Allah. Al-Quran itu akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Makanya kata Rasulullah, Al-Quranu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran akan menjadi hujah yang akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka, atau Al-Quran akan menjadi hujah yang akan memasukkan kamu ke dalam surga. Kelak Al-Quran akan bersaksi siapa saja yang membacanya dan siapa saja yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya. Ikhwatul Islam azakumullah. Setiap kita wajib, berapa ayat yang sudah kita pelajari, berapa hadis yang sudah kita pelajari Bapak dan Ibu sekalian. Selama ini kita selalu yang kita sibukkan mencari dunia dan dunia. Memang mencari dunia silahkan mencari dunia, tapi jangan lupakan perbekalan kita dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Bapak tahu tidak, Pak? Satu harinya di sisi Allah berapa tahun, Pak? 1000 tahun. Berarti 24 jamnya kita itu sama dengan 1000 tahunnya Allah. Ya, satu harinya sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau kita umurnya 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Kalau satu hari 24 jam sama dengan 1000 tahun. Berarti di sisi Allah, kalau kita umurnya 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. Kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apakah demi untuk 1,5 jam kita akan tinggalkan kehidupan akhirat yang tak terhingga untuk selama-lamanya? Cobalah kita pikirkan bersama. Kita tidur satu malam berapa jam? 8 jam. Kalau Bapak umurnya 60 tahun, 8 jam itu berapa puluh tahun, Pak? Sekitar 25 tahun. Berarti 25 tahun hidup kita hanya untuk tidur. Sisanya untuk kerja. Bapak kerja berapa jam? 10 jam. Atau 8 jam. Berarti 8 jam 25 tahun lagi untuk kerja. Tinggal ini sudah 50 tahun ini, Pak. 50 tahun untuk tidur dan kerja cari duit. Tersisa 10 tahun lagi, Pak. Kalau Bapak umurnya 60 tahun, untuk digunakan apa itu, Pak? Setelah Bapak pulang kerja, apa yang Bapak kerjakan? Ya nonton televisi lah, ya senang-senang lah. Berapa jam? Kalau begitu waktu untuk ibadah kita tinggal berapa jam, Pak? La ilaha illallah.
perbekalan kita menuju kehidupan akhirat sangat sedikit, Bapak sekalian. Padahal kehidupan yang menentukan itu nanti dan kehidupan akhirat, Bapak. Setiap kita berpikir apa yang akan kita persiapkan menuju kematian kita, akankah kita akan membawa hanya sebatas kain kapan saja, tanpa membawa amalan saleh kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal? Sementara kita yang ada di pikiran kita dunia dan dunia, di saat malaikat maut menjemput pada waktu itu menyesal. Barangkali kita akan berkata, tolong tangguhkan sampai saya beramal. Padahal pada waktu itu sudah tidak bisa ditangguhkan. Makanya lah Bapak sekalian, menuntut ilmu agama terutama. Sesibuk apapun Bapak, cobalah ada waktu walaupun seminggu sekali untuk duduk di majlis ta'lim, untuk menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, menempa keimanan kita agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, menjadi hamba yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak, Pak, orang-orang yang bisa mendaki gunung yang tinggi, Pak. Bisa mendaki gunung Merbabu, Jaya Wijaya, tapi pergi ke masjid terasa berat kakinya. Padahal rumahnya hanya 200 meter, Pak. Masya Allah. Memang, Pak, perjalanan menuju ibadah itu perjalanan iman, membutuhkan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang diantara kita ketika terdengar suara azan, hati kita tertarik ingin segera pergi ke rumah Allah, bermunajat dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Cobalah Bapak sekalian pikirkan bersama ini. Kita ingin pemuda-pemuda memenuhi masjid-masjid Allah, duduk di majlis taklim. Tapi ketika pemuda melihat orang-orang yang bisa dijadikan sebagai panutan ternyata untuk ke masjid saja berat, bagaimana pemuda itu akan bisa mengikuti? Bapak sebagai seorang pemimpin, baik bupati dan yang lainnya, Bapak panutan, Bapak. Semua orang akan melihat Bapak, dan Bapak akan ditanyai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yang harus kita ingat, kepemimpinan itu adalah amanah dari Allah. Kata Rasulullah, innaha amanah, ia adalah amanah, wa inna khizyun wa nadamah yaumil qiyamah, dan sesungguhnya kepemimpinan itu nanti akan menjadi penyesalan untuk pelakunya pada hari kiamat. Kecuali mereka yang memangku jabatan itu dengan sekuat-kuatnya, dengan penuh amanah. Itulah orang-orang yang akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Maka dari itulah kita doakan bersama, ya Allah, berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berikan kepada mereka bimbingan dan hidayah, ya Allah. Berikan kepada mereka taufik-Mu, ya Allah. Bimbing mereka, ya Allah, kepada apa yang Kau cintai dan ridhai, ya Allah. Ya Allah, jadikan pemimpin kami di negeri ini pemimpin yang menyayangi rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang senantiasa memperhatikan rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang diberikan oleh Engkau kasih sayang kepada rakyat-rakyatnya. Ya Allah, berikan kepada mereka kasih sayang-Mu, ya Allah. Berikan kepada mereka hidayah-Mu, ya Allah. Berikan kepada mereka berbagai macam nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Panjangkan umur mereka, berikan kepada mereka rahmat-Mu. Kemudian jadikan kami rakyat-rakyat yang senantiasa mencintai mereka, yang sabar dengan berbagai macam perbuatan mereka, karena mereka juga manusia biasa, ya Allah. Maka dari itu, ya akal Islam, inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap pemimpin kita, bantu mereka, karena beban mereka sudah berat. Kalau kita tidak membantu mereka, siapa yang akan membantu mereka? Kita berusaha untuk meluruskan mereka ketika mereka salah. Kita bantu mereka ketika mereka mencantangkan berbagai macam peraturan-peraturan. Karena itu adalah merupakan apa? Kata para ulama, Islam itu dua sayap. Islam itu bagaikan burung mempunyai dua sayap. Yang satu adalah para umara, para pemimpin. Yang satu adalah para ulama. Apabila ulama dan umara itu seimbang dan saling bekerja sama, ia akan terbang.
dia akan jaya. Tapi ketika salah satu sayap itu pincang, maka ia akan menjadi pincang pula. Barangkali yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.